Polda Metro Jaya menerima laporan Aep yang diberikan untuk Dede dan Kang Deddy Mulyadi. Menerima kuasa dari korban menjelaskan di dalam percakapannya ada seorang bernama Dede dan Deddy Mulyadi, di mana dalam percakapan Polda Metro Jaya memproses laporan saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon Aep terhadap Dede dan Deddy Mulyadi. Aep laporkan Dede dan Deddy Mulyadi. Polda Metro Jaya pastikan diproses. Saudara Aep melaporkan peristiwa penyebaran berita bohong. Penyebaran berita bohong sebagaimana diatur oleh Pasal 28 ayat 3. Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam. Meski begitu, dia tidak membeberkan secara detail duduk perkara Aep melaporkan Dede dan Deddy Mulyadi. Dia hanya menyampaikan laporan tersebut terkait tayangan podcast di channel Deddy Mulyadi. Naon cenah eta si Rusdiana CST nyerang aja ngalaporkeun Bapak aing Kang Deddy Mulyadi. Ari syarek mencoba menutupi kebohongan yang sudah mulai terbongkar gitu. Benar-benar kudu dirukiah ku Tuan Gupron sararea. Waktu itu ngomong, Kang Deddy hati-hati, Kang Deddy itu dipantau. Satu, keselamatan Kang Deddy. Tadinya kita sejalur, satu frekuensi sama saya. Karena dia brutal, maka saya nggak dukung kebrutalannya. Tetap Ade Ari mengatakan pihaknya bakal mendalami kasus tersebut termasuk mengetahui siapa di balik channel YouTube Deddy Mulyadi. Kabar Aep melaporkan Deddy Mulyadi lantaran sudah membuat berita bohong hingga mengancam keluarganya. Diketahui kasus Vina Cirebon ini semakin memanas, terlebih pihak Ibtu Rudiana dan para terpidana saling serang dan teguh pendirian. Ibtu Rudiana dan keluarga Vina Cirebon meyakini kasus 2016 silam adalah pembunuhan. Si Rudiana di kuburan si Eki bet nyebutkan semoga keluarga yang ditinggalkan ikhlas. Pan maneh bapak nanya jadah. Pan maneh keluarga na meureun. Terus anu dimaksud semoga keluarga ikhlas, keluarga saha? Buah-buah eta anu di kuburan lain anak manehnya. Song siang aku maneh. Namun ketujuh orang terpidana Saka Tatal hingga para saksi-saksi termasuk Deddy Mulyadi menduga kasus ini murni kecelakaan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra yang saat ini juga membela Aep mengatakan konten Deddy Mulyadi membuat Aep terintimidasi. Menurut Pitra, Aep dan keluarganya sudah dirugikan secara material walaupun immaterial atas tudingan Deddy Mulyadi dan Dede di kasus Vina Cirebon. Tak cuman itu, Pitra Ramadhani dan Elsa Syarif juga mengatakan Deddy Mulyadi telah menyandra ayah Aep. Elsa Syarif menduga tekanan yang diberikan kepada Aep sengaja dilakukan agar Aep muncul dan mencabut keterangan BAP seperti Dede. Indonesia ini yo, kamu mengatakan bahwa ayah Aep ini dijemput paksa oleh suruhan politisi DM yo, terus si Aep kamu katakan nangis-nangis balikin ayah saya, balikin ayah saya yo to. Iki lho sawang ono buka ono kuwi matamu yo. Bapak Aep iki ning omahe Kang Deddy iki kerja. Elsa Syarif menyebut ada usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak luar agar Aep muncul ke publik, salah satunya dengan mendatangi orang tua Aep agar membocorkan keberadaannya. Hal ini membuat Aep stres, bahkan saat dihubungi tidak ada jawaban. Perlakuan ini membuat Elsa Syarif menduga para saksi yang mencabut laporan turut dapat ancaman. Tadi malam saya mendapatkan telepon dari klien kami Aep Rudiansyah pada pukul 21.50 WIB
Beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya ada orang tidak dikenal yang katanya suruhan salah satu politikus. Bapaknya ini merasa tertekan dan dibawa informasinya saat ini ke Subang. Ia menduga pihak luar takut bila Aep mengungkap yang sebenarnya hingga sengaja menjauhkan Aep dari orang tuanya. Kini Elsa Sharif meminta pihak tersebut untuk tidak menyandra ayah Aep. Sementara Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari Aep, saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon terhadap saksi Dede dan politikus Deddy Mulyadi. Dede dan Deddy Mulyadi, di mana dalam percakapannya Dede memberikan keterangan atau berita bohong tentang korban. Deddy Mulyadi pun menanggapi santai laporan tersebut. Bahkan ayahnya Aep, Rudi Pelor, justru terlihat bahagia karena kini bisa bekerja di rumah Deddy Mulyadi, Lembur Pakuan, Kabupaten Subang. Rudi sudah 2 hari ini bekerja Lembur Pakuan. Ia memilih tinggal bersama Kang Deddy Mulyadi karena merasa suntuk terus karena di rumah selalu terpikirkan soal nasib Aep. Ayahnya Aep bareng sama saya di Lembur Pakuan karena memang di rumahnya Abah selama ini di rumah kegiatannya sempit. Jadi Abah ini ayahnya Aep, di saya tuh kerja. Bukan apa-apa. Abah seneng nggak di sini? Alhamdulillah. Abah ngomong ke Aep, Abah mah cager, bisa pajarkan Abah gering sok Aep bebeja. Selama di Lembur Pakuan, Rudi bisa menyalurkan hobinya sekaligus bekerja mengurus ikan, ayam, dan taman-taman. Karena sudah hobi jadi senang, bahagia sekalian olahraga, ucapnya. Ia pun menyampaikan pesan kepada Aep agar tidak memikirkan hal yang lain soal kondisi ayahnya. Justru ia berharap bisa kembali berkumpul dengan Aep dan mempersilahkan untuk datang ke Lembur Pakuan ke rumah Kang Deddy Mulyadi. Nggak salah ingat, bukannya Abang Hotman dulu nyari-nyari Rudiana dan kemudian nyuruh-nyuruh Rudiana untuk berani muncul. Tapi nggak muncul-muncul kan? Nah sekarang setelah munculnya Dede di podcastnya Kang Deddy Mulyadi, justru Rudiana sekarang jadi berani muncul. Pertama melalui somasi, terus berikutnya muncul di media, dan sekarang muncul sama Abang. Harusnya Abang nggak usah bingung mengenai posisi Kang Deddy Mulyadi. Sementara Deddy Mulyadi mempersilahkan Aep untuk melaporkan dirinya karena itu adalah hak seorang warga negara. Terpenting, Kang Deddy Mulyadi berharap suatu saat Aep bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Kang Deddy Mulyadi mengatakan langkah melakukan pendampingan sosial dalam kasus ini tidak lain agar 7 terpidana yang masih di penjara seumur hidup bisa segera bebas. Bapak Dr. Hotman Paris Hutapea berputar haluan. Mengapa saya katakan berputar haluan? Sabar, santai bro, belum bicara, santai, sambil ngopi itu. Ya, santai. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail.